Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketemu lagi dalam renungan harian yang disediakan oleh Gereja Kristus Ketapang. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya berharap Anda semua boleh menjalani hari ini dengan kasih penyertaan Tuhan yang besar bagi kita. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih untuk hari baru yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami boleh menjalani hari yang baru ini. Berkatilah kami sehingga kami boleh menjalaninya dengan hati yang sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Berkatilah juga perenungan kami untuk menguatkan hidup kami di dalam Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, perenungan pada hari ini saya beri tema menyelesaikan kesalahan masa lalu. Firman Tuhan hari ini diambil dari Kejadian pasal 32 ayat 9 sampai 12. Saya hanya akan bacakan dari ayat 11 sampai 12. Selebihnya silakan saudara boleh membuka Alkitab dan membacanya secara pribadi di rumah. Kejadian pasal 32 ayat 11 sampai 12, demikianlah firman Tuhan. Lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau, sebab aku takut kepadanya. Jangan-jangan ia datang membunuh aku, juga ibu-ibu dengan anak-anaknya. Bukankah engkau telah berfirman, tentu aku akan berbuat baik kepadamu dan menjadikan keturunanmu sebagai pasir di laut yang karena banyaknya tidak dapat dihitung. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Saudara, siapa yang tidak punya masa lalu? Setiap kita pasti punya masa lalu. Tapi jika di dalam masa lalu ada kesalahan yang belum kita selesaikan, tentu akan ada dampak yang sangat besar pada hidup kita di masa depan. Kisah masa lalu Yakub yang pernah menipu Esau belum diselesaikan. Saat itu Yakub hanya kabur dari rumah, pergi meninggalkan Esau. Tapi kabur tidak menyelesaikan masalah. Kabur hanya menunda masalah. Ketika harus kembali bertemu Esau di dalam pasal 32 yang tadi kita baca, Yakub sangat ketakutan. Karena tahu kesalahan masa lalunya belum diselesaikan. Ketakutan itu begitu besar sampai-sampai Yakub pun menyusun berbagai strategi. Tapi itu pun tidak memberikan kepada Yakub ketenangan. Rasa takut tetap menghantui kesalahan masa lalunya. Sampai akhirnya di ayat 9 sampai 12, Yakub berdoa kepada Tuhan. Dia mengakui akan kesalahannya di masa lalu. Dia mengakui dirinya tidak layak menerima anugerah dari Tuhan. Namun dia tetap berharap akan pertolongan Tuhan. Pengampunan yang dia butuhkan dari Esau tidak akan bisa dia dapatkan tanpa campur tangan dari Tuhan. Nah saudara, dari sini kita bisa melihat setidaknya ada 3 langkah yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan kesalahan masa lalu kita. Yang pertama, berhenti. Berhenti berlari dan hadapi dengan jujur. Yakub berhenti mengandalkan strateginya dan akhirnya jujur di hadapan Tuhan. Langkah pertama yang paling sulit tapi paling penting, berhenti membenarkan diri. Berhenti melupakan, pura-pura. Dan dengan berani mengakui di hadapan Tuhan, Tuhan, aku telah salah. Ini dosaku. Ini konsekuensi yang membuatku takut. Yang kedua adalah serahkan konsekuensinya ke dalam tangan Tuhan. Saudara, kesalahan pasti akan ada konsekuensi. Tetapi perhatikan kata-kata Yakub. Lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku. Dia menyadari bahwa hanya Tuhan yang bisa mengubah hati Esau dan menyelamatkannya. Melepaskan dia dari konsekuensi akan kesalahan masa lalunya. Saudara, kita perlu belajar berkata, Tuhan, aku serahkan hasil akhirnya. Respon orang lain dan semua ketakutanku ini ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Hanya Engkau yang mampu memberikan kelegaan kepadaku dan juga jalan keluar. Menyerahkan kepada Tuhan. Dan yang ketiga, berpeganglah pada janji pengampunan Tuhan.
Ini yang terpenting, saudara. Yakub berdoa, "Bukankah engkau telah berfirman, tentu aku akan berbuat baik kepadamu." Dia berpegang pada karakter Tuhan yang setia pada janjinya. Bagi kita yang hidup pada zaman sekarang, ketika kita sudah menerima penebusan dari Kristus, janji apa yang bisa kita pegang tentang pengampunan? Janji yang jauh lebih pasti. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 tertulis, "Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa dan menyucikan kita dari segala kesalahan kita, dari segala kejahatan." Kita datang bukan hanya seperti Yakub yang berharap pada kebaikan Tuhan, tapi kita datang sebagai anak-anak yang telah ditebus di dalam darah Kristus. Di kayu salib, Kristus telah menanggung konsekuensi akan dosa dan kesalahan kita, sehingga kita dapat menerima pengampunan dan keberanian untuk memperbaiki yang harus kita perbaiki. Saudara, tidak ada masa lalu yang tidak dapat diselesaikan di dalam Tuhan. Oleh karena itu, mari kita datang dengan jujur, menyerahkan segala ketakutan kita dan berpegang pada janji pengampunannya di dalam Yesus Kristus. Kiranya Tuhan boleh menolong kita menyelesaikannya dengan cara Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu bagi kami. Engkau Allah yang telah memberikan pengampunan bagi kami. Izinkan kami ya Tuhan untuk membuka diri, melihat apakah ada yang kami sembunyikan. Biarlah kami boleh dengan berani jujur di hadapan-Mu, mengakui segala dosa dan kesalahan kami. Biarlah kami mau menyerahkan segala konsekuensi dan hasil dari perbuatan dosa kami di hadapan Engkau. Dan biarlah kami boleh dengan yakin berpegang pada pengampunan dari Engkau ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, Engkau Allah yang baik. Oleh karena itu, tolonglah setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.